dipersembahkan oleh Agus Widodo, atau lebih dikenal sebagai Agus Gepeng, adalah pria asal Jombang, Jawa Timur yang kini hidup dan bersinergi dengan budaya tanah Madura. Pada kesempatan ini, tim Indonesia ikut bersama Agus Widodo untuk sebuah pertunjukan sintung yang dilakukan di Desa Bukabu, Kecamatan Ambunten, Sumeneb. Sintung sendiri merupakan sebuah kesenian tasawuf yang sudah berkembang sejak abad ke-17 di Sumeneb. Budaya ini merupakan akulturasi budaya dari luar Madura dan budaya masyarakat pesisir Madura. Selain melestarikan budaya sintung, Agus pun memiliki kontribusi untuk memperkaya budaya Sumeneb, yaitu menciptakan tari rokatase dan tari keris. Ikuti pembahasan selanjutnya hanya di Indonesia. Masih di Indonesia, ide Indonesia. Nah pemirsa, tadi kita saksikan tayangan bagaimana kiprah seorang Agus Widodo. Sekarang kita tanya langsung. Yang membuat tertarik pada budaya Madura itu mungkin ada inspirasi yang bisa diceritakan? Awalnya itu berasal dari kebutuhan saya untuk pembelajaran di sekolah. Nah, sehingga saya harus belajar kebudayaan Madura. Terutama Sumeneb. Tapi ketika mulai ketemu dengan kebudayaan dan kesenian Sumeneb, saya langsung jatuh cinta. Kenapa? Saya juga nggak tahu sebabnya. Jadi jatuh cinta karena memang tiba-tiba mempelajari dan ternyata begitu indahnya kesenian di Sumeneb. Iya. Di sini ada catatan bahwa Mas Agus ini mempelajari sebuah karya tari yang sangat menonjol di Sumeneb. Betul. Itu tari apa tuh? Jadi saya melihat bahwa perkembangan tari di Sumeneb itu, mohon maaf, saya merasa dengan modal yang begitu besarnya, itu seakan-akan kurang sesuai gitu, kurang berkembang. Karena modal kita banyak, tapi perkembangan tarinya, kemunculan tarinya cuma sedikit. Nah, ternyata kenapa tari itu tidak banyak berkembang? Karena sumbernya yang sekarang sudah banyak hilang. Nah, sumber tarinya itu dari mana? Ternyata sumber tarinya itu dari ritus-ritus, ritual-ritual yang ada di Sumeneb. Nah, sehingga tari rokatase itu berasal dari ritus ritual para nelayan ketika mereka memohon kepada Tuhan, ketika mereka mau mencari ikan untuk menafkahi Tuhan. Untuk mencari ikan itu jadi dalam bahasa Maduranya, bahasa Sumenebnya atau Maduranya rokat tase. Yang artinya upacara ritual sebagai bentuk penghormatan terhadap hasil laut dan permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diberikan keselamatan dan rezeki yang melimpah. Jadi ini selalu akan dilakukan ketika akan melaut mencari ikan. Sekarang kembali ke Beli Gusti. Beli Gusti, kan kalau lihat dari experience dan pengalaman Beli Gusti baik di dalam negeri dan luar negeri itu begitu banyak. Yang saya penasaran adalah bagaimana ketika pertama kali berkolaborasi dengan musisi-musisi lain atau entah dalam negeri atau dari luar negeri, cara mengkomunikasikan musiknya. Artinya kan tidak semuanya tentu mengerti patron Bali seperti apa. Lalu yang menulis dengan not balok pun mungkin perlu belajar lagi musik Bali itu seperti apa agar masuk ketika membuat katakanlah sebuah kolaborasi, bukan hanya terjadi kolaborasi tempelan tapi menjadi kolaborasi yang menyatu. Nah biasanya Beli Gusti menyiasatnya dengan seperti apa? Gini ya, saya tidak begitu paham ya kalau not balok itu saya nggak ngerti sama sekali.
pada akhirnya saya lebih banyak feeling ya, gimana kita musik tradisi kita Bali kan pada umumnya tuh feeling ya. Mereka susah baca not gitu, notasi itu. Bisa satu papan besar tuh, padahal kalau dimainin cuman sedikit banget gitu. Kadang-kadang susah ditulis juga tuh. Susah ditulis. Ya, walaupun ada partiturnya yang kita dari apa namanya huruf Jawa, huruf Bali gitu ya. Bali. Memang kata orang kan susah, itu tidak mungkin itu musik barat disatukan dengan musik tradisi. Saya coba mengkaji juga ya, karena kita coba jalani dengan kemampuan feeling kita juga, teman-teman musik yang diatonis juga akan belajar juga untuk cari pengalaman itu kayaknya gitu. Makanya selama ini kita jalan aja ya, walaupun mungkin ada kendala itu ya sedikit ya. Jadi, yang menarik kan kekayaan budaya ini tentu kalau seorang fotografer etno tentu kan menjadi hal-hal yang untuk memperkaya karya-karyanya. Tadi saya sempat bicara juga dengan Om Donasman bahwa selain pengalaman yang dilakukan ketika melakukan fotografi di dalam suatu daerah yang belum pernah dilakukan, biasanya harus ada hal-hal yang kita lakukan, misalnya pendekatan, dan itu perlu waktu yang lama ya Om? Ya, memang untuk memahami mereka nomor satu kan kita mempelajari sebelum datang. Kemudian pada saatnya itu kita membawakan oleh-oleh yang paling mereka sukai. Jadi semua manusia manapun itu kalau kita bawakan oleh-oleh yang mereka suka, pasti dia terima itu. Oh, dan biasanya dalam satu daerah, misalnya ke Baduy, itu perlu berapa lama tuh pendekatannya? 8 tahun saya. Hah? 8 tahun? Ya, berkali-kali, ya mungkin lebih dari 20 kali saya bolak-balik. Baru ya dia mempelajari juga kan, dia pengen tahu ini dari gerak-gerik kita, body language kita itu mereka bisa menerka orang ini mau apa. Ya kalau dia melihat bahwa kita tidak akan menjadi masalah, ya pasti diterima. Wow. Jadi bisa banyak suka duka dari para pejuang seni ini untuk bisa berkarya. Dan itu tentu harus mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari kita dan menghargai apa yang mereka lakukan. Jangan kemana-mana, tetap di Indonesia, ide untuk Indonesia. Kami sangat dipengaruhi oleh letak geografis kami yang panas. Yang ketika kami latihan itu kadang di pasir, sehingga kami tidak dapat bertahan lama, sehingga kami harus cepat-cepat pindah. Dipersembahkan oleh